Alhamdulillahirabbil alamin. Nazal al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Wa fil ayatil ukhra tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pertama surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-18. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, niscaya kamu tidak bisa menentukan angka-angkanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nahl ayat 18. Kemudian kamu pasti akan diselidiki pada hari itu tentang nikmat yang telah diberikan kepadamu. Surah At-Takasur ayat yang terakhir atau yang ke-8. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bahas malam ini tentang satu kepastian yang akan terjadi kepada kita, bahwa kita pasti akan disidik oleh Allah. Sidik apa namanya itu? Penyelidikan. Orang hukum yang tahu itu. Nah, ada yang stres dapat panggilan untuk disidik itu, untuk diperiksa itu. Ada yang stres, malah ada yang stroke, ada juga yang stop. Jantungnya begini terus, sudah datang panggilan untuk diperiksa, akhirnya jantungnya gemar-gemar kempis, akhirnya tensinya naik, daerahnya tidak stabil. Malah ada yang di meja sidang mati kan, itu baru dihadapkan kepada hakim. Di situ ada pengacara, ada jaksa, ya kan? Ada juga entah memang sakit atau pura-pura sakit. Ada juga ada. Atau begini Pak, ada penyesalan di situ. Penyesalannya bukan karena dia berbuat salah. Penyesalannya kenapa dulu saya berkenalan dengan Bapak. Ada tak? Iya kan? Saya mengalah bahwa tamu juga pengacara dulu aja. Iya kan? Biasanya atau yang beliau yang penyidik, sekarang beliau pula yang di itu. Iya kan? Itu baru dunia ya. Bisa nggak kita bayangkan Bapak Ibu, kita itu nanti disidik oleh Allah. Di situ pembela amal saja lagi Pak. Ya. Amal ibadah kita gitu. Itu yang pembela kita. Penuntut umum ya Allah langsung, hakimnya Allah langsung, kita dihadapkan masing-masing. Ya. Pasti kata Allah. Makanya kalau ditengok dalam surat
Al-Ankabut itu kan ada berapa poin-poin penting. Saya mengharap Bapak Ibu ya malam ini mulai menghafal surat At-Takasur yang belum hafal. Sudah hafal semua? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawuna jauh thumma la tarawunnaha ainul yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada 3 kali di situ kalla. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla. Kalla itu ancaman itu, Pak. Jangan kamu begitu. Ayat itu dimulai dengan alhaakumut takatsur. Alhaakum, alha itu artinya berlalai-lalai. Ya, berlalai-lalai. Apa yang menyebabkan orang berlalai-lalai? Takasur. Takasur itu asal katanya kasaro, kasir. Kan ada orang sukran kasiro. Ada begitu bahasa Arabnya. Terima kasih banyak. Kasir itu memperbanyak-banyak. Memperbanyak harta, memperbanyak panke, memperbanyak rumah, memperbanyak ame. Pokoknya memperbanyak koko, memperbanyak kadai. Itu tuh hanya baranti, Pak. Barantinya bilo. Hatta zurtumul maqabir. Sampai bertemu denganku kubur. Lalu kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan tunggu mati dulu baru kamu berhenti itu. Itu kalla itu ancaman. Dan diancam oleh Allah, jangan begitu gitu. Karena kamu pasti. Ini awak percaya rasanya, Pak, tapi yakin tentang itu. Kalau samolah posisi orang yang ada di kubur, mana paling lama hidup sebenarnya, Pak? Di dalam kubur atau di dunia? Di dalam kubur lebih lama. Contoh ya. Masih dalam kubur. Rata-rata umur manusia kini 65-70. Kalau ada pun nanti 70 itu duduk sebentar nak muncul, Pak. Muncul dawa. Kami sebelum sampai deh 60 lah muncul sebenarnya. Sementara waktu Allah menggunakan bahasa di situ zurtum. Hatta zurtumul maqabir. Kalau diterjemahkan lepasnya itu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tapi zurtum itu ziarah, Pak. Jadi di kubur itu seperti orang berziarah saja. Orang berziarah kan tak lama-lama di kubur. Jadi sewananya awak di kubur itu tak lama-lama, Pak. Makanya Allah menggunakan kata-kata zurtum itu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu berziarah ke kuburan. Jadi dianggap orang berada di kubur itu seperti orang berziarah. Begitu cepatnya nanti. Sedangkan dibanding dunia saja masih lama di kuburan. Ternyata di kuburan itu dianggap seperti orang berziarah saja. Itu makanya Allah tidak memakai kata-kata dakhaltum namanya. Iya kan? Dakhala yadkhulu udkhul. Kan masuk itu dakhala. Tapi Allah memakai zurtum di situ. Seolah-olah itu seperti orang berziarah. Jadi itu Pak, pasti. Nah, kembali kepada summa
Jadi karena memperbanyak-banyak tadi itu, maka itu kamu kata Allah, summa itu berjarak Pak, panjang, lama proses Pak, proses pemeriksaan itu lama. Maka beruntunglah orang yang umurnya pendek Pak. Itu tidak lama proses itu katanya. Ada yang 7 balik lah jakui, ada 8 balik, ada yang 20 lah enak. Ada yang pendek umurnya banyak amalnya, ada yang panjang umurnya seketik amalnya. Mana yang dipilih? Banyak besar. Semakin panjang pakai waktu dunia Pak, semakin banyak akan ditanya. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak pertanyaan. Kan logikanya sederhana saja ya Pak. Kalau ilmu ulama ya, paling-paling ditanya kamu amalkan tak? Tapi kalau dulu ulama jadi komisaris, kalau ulama jadi komisaris kemudian hartanya banyak, dua pertanyaan, ilmu apa banyak harta tadi, semakin baik Kak, kalau misalnya kau jadi ulama saja lah. Nggak usah lah jadi komisaris Pak. Apalagi kalau dapat komisaris menjilik kembali itu lebih parah dari itu. Hilang ulamanya. Ikut diperiksa sih di dunia Pak 7 balik jam, 8 jam, stres nggak Pak? Stres. Summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Pasti kamu ditanyai pada hari itu. Lama pertanyaan itu. Penyidikan itu lama Pak. Kalau yang berat pertanyaan Pak itu azab. Karena takut. Tak buat. Apa beli kemana je? Lain patahnya lain lah Pak Jawa je nak. Itu lain apa nak tu? Siapa nak pendidik siapa tu Pak? Cuba lah tanya pertama beko dah sinkron je pertanyaan yang kali beko nyari kan kita. Apalagi kira nanti kita dihadapkan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan begini Pak, semuanya itu diperiksa. Harta, ilmu, waktu yang kita pakai, jabatan, pangke, apalagi dapat-dapatnya Mbak gitu. Dulu itu hanti Pak, 98 anggota masih mahasiswa ada Pak, 98 demo ada Pak. Waktu itu mahasiswa belum dah ikut demo, dah mahasiswa Pak. Iya kan? Waktu itu kan udah jadi ustaz. Sedang petang ustaz yang demo juga jalan Pak ya. Ada yang mengharapkan demo itu serah lah ya. Yang jadi ayam di demo waktu itu. KKN kan? Itu masalah KKN. Kuliah kerja nyata. Lapanek mahasiswa kok KKN, orang KKN lo di kedua di demonya lagi kan. Kini nak KKN itu kan tak jadi Pak. Ya kan? Apa presiden anaknya? Ya kan? Ada kakak gubernur gitu, dia kepala dinas, dia komisaris, direktur kan ada aja namanya itu Pak. Atau istrinya anggota dewan kan ada aja. Istri bukan suami bukan semuanya. Istrinya udah dewan karena dia begitu. Anaknya bantu ada dosa orang lain lawak saya membuat saya pakai kenal KKN kan.
modelnya saja yang berbeda Pak. Itu namanya atakasur tuh Pak. Iya kan? Dan kita ini udah pasti begitu Pak kalau tidak direm oleh kubur tadi. Kubur itu yang bisa merem sebenarnya Pak. Kemana Pak kesannya? Bisa nggak Bapak Ibu kita saya ini membayangkan Pak, kita berhadapan langsung dengan Allah. Kok haratu dikumpul semua saudara? Haratu aku dikumpul dari awal saudara. Jabatan dikumpul saudara. Kok aduh ami ko dikumpul saudara. Kok engkau yang di dunia dulu apa tanggung jawabkan cici, amale cici Pak. Di mana kayaknya dulu baca saudara Pak. Aduh barangku dari awal Pak. Dihadirkan itu saudara itu. Ainyo nak mengecek nanti itu. Pak mau hilang apa gitu Pak? Kalau saksi mungkin bisa, saya tak kenal sama dia. Kan banyak orang laki boleh pengadilan tak kenal ya lagi. Laki komandan dulu tak kenal. Kini haratu ilmu, waktu, jabatan, pangkat pada waktu itu dihadirkan semuanya di hadapan Allah. Kita di situ mempertanggungjawabkan masing-masing. Coba kamu. Ini apa ini? Ini yang mengecek nanti. Kau dah kunci ya? Anggota tubuhku menjadi saksi sebenarnya. Benda-benda yang kita miliki menjadi saksi sebetulnya. Itu rahasianya juga Pak. Salah satu kenapa setelah sholat wajib mau melakukan sholat sunat itu disunahkan untuk memakai tempat yang baru. Iya kan? Salah satunya apa tuh? Akan menjadi saksi nanti. Saksi dan eloknya Pak. Kalau Bapak punya mobil, bawa aja lah sekali ke Mas Haji Pak. Nanti akan jadi saksi lo nanti motor tuh. Dulu jalan kaki ke Mas Haji, setelah itu bahasa sepeda kan, setelah itu lo pakai motor, setelah itu pakai auto. Kini pakai sepeda lo ya. Ini dunia kau yang balik dulu Pak. Dulu bahasa sepeda, setelah itu manikes ketek balik motor, sudah menikah motor balik mobil, setelah itu sepeda boleh. Hanya Pak Budi ya, ini Budi. Cuma bedanya kalau dulu sepedanya murah, kalau kayak gini, gitu. Iya. Aku tanya kan, beli sepeda harga 2 juta, sepeda batu gitu. Akan juga beli sepeda 2 juta Pak. Ditanya orang, baru bentuk sepeda itu 2 juta itu. Kilo beli sepeda, aku nak sama nasa sepeda, aku kilonya dia ke sampai 10 kalinya Pak. Yang mau tahu sepeda aku sama aja Pak ya, pakai jari-jari Pak ya. Rodanya Madayon juga, pokoknya pakai mesin. Itu akan didatangkan sepeda itu nanti. Apa? Kamarnya banyak. Kamu nong padang dia tibo, kamu saja ke rumah dia tak datang. Apa bisa seperti itu? Subuh-subuh lah tibo di Gunung Padang. Kok Mas Haji dilewati saja di sepeda? Apa kilo-kilo? Tidak jemaah semua dah Pak. Siko pergi sama saya pernah ini. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti kamu akan ditanyai itu. Tapi kalau mampirnya pagi itu kemarin dulu, salat berjamaah di Siko Pak. Sudah tuh baru lanjutnya ke Padang Aslamat tuh. Tapi kok langsung saya ya tidur situ, ya kan? Tuh nggak balik dia pertanyaan tuh. Sama aja pendakian bukit. Aduh teh. Ayo pendaki itu kan nggak balik situ bisa lihat kan? Kamu tuh nggak mau bersepeda Pak, kaki baru kan jawabnya. Saya naik kaki saja gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, karena begini, memang banyak kita saja tidak bisa menghitung nikmat. Bapak mau pakai kalkulator apa gini Pak? Aku pun secanggih kalkulatornya. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak bisa menghitung nikmat itu dengan angka-angka Pak. Barang pun kan dibunuhan.
Nggak bisa itu, ya Bapak banyak nikmat, ya kan? Itu poin pentingnya, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita sendiri tidak bisa menghitungnya. Dan semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita saja yang ditanya, orang yang penanya juga hari ini akan ditanya juga apa itu. Kamu dulu menyidiki, menjadi penyidik benar apa tidak? Kadang-kadang kalau itu gak bare, Pak, pertanyaan paling ringan. Ada yang ringan, dapat pertanyaan. Nah, bare-bare. Ini penyidik benar apa tidak? Itu pun ditanya, Pak. Itu juga apa? Ya kan? Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pasti kamu akan ditanya. Prosesnya itu lama, Pak. Dan sulit. Dan kita tidak bisa mengelak, Pak. Kata belece tidak bisa pada itu. Kamu kenal dengan si Anu, kok backingnya si Anu, tidak boleh. Pada waktu itu backing tidak ada. Iya kan? Kini lo bisa mengecek, Pak, kok gratis, kok makan gratis, kok gratis. Di hadapan Allah cuma tidak ada yang gratis, Pak. Apa karena begini? Suatu kali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan bersama Abu Bakar, beliau agak lapar, Pak. Perut beliau lapar. Abu Bakar juga begitu. Kemudian lewat di kebun kurma salah seorang sahabat Madinah. Masuklah Nabi ke kebun kurma itu, baca salam. 3 kali membaca salam, tidak ada jawaban, keluar lagi. Ya kan? Kan begitu. Kalau paling lama, paling banyak Pak boleh baca salam kalau buat tamu ke rumah orang itu 3 kali. Kalau lah 7 kali itu tamu tidak tahu diri. Salam pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu memberitahu kepada pemilik rumah bahwa tamu datang. Salam yang kedua mereka sudah siap-siap, Pak, mempersiapkan diri. Makanya salamnya jangan langsung Assalamualaikum, 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 ada itu. Ada jarak. Jadi salam pertama pemberitahuan bahwa tamu datang. Apa katanya dulu mama dulu kalau pergi ke rumah keponakan, ke rumah dia, baru dipagar. Nah, tulang dia ke rumah mana ada beres. Kok pakaian lah, bola, nah segala macam itu dulu. Iya, Bu. Kini batuk-batuk ya semana batuk mama. Nah batu-batu lah seorang batu mama santai kan. Assalamualaikum itu pemberitahuan. Majalah seketika dulu jawaban Assalamualaikum itu sebenarnya lah mempersiapkan. Maka itu salam yang ketiga nyola tibu dekat pintu, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi masuk. Itu adabnya, Pak. Jadi Nabi sudah 3 kali membaca salam, kira sahabat pun ada menjawab sama lagi. Pulang. Pas Nabi kapai kan rumah istrinya. Istri sahabat itu memang sahabat itu dari rumah. Ya Rasulullah, saya sudah mendengar salam engkau. Memang saya tidak mau menjawab ya Rasul, karena saya mau dapat salam lebih banyak daripada engkau. Ikut lo kira coba. Kayaknya Pak Cibo lo nanti kan. Kalau istri sahabat ini ingin mendapatkan doa salam dari Rasul itu berulang-ulang, bukan hanya yang terpakai. Tapi Nabi sudah katakan tidak boleh lebih 3 kali. Kalau lebih 3 kali berarti orang rumah tidak menerima tamu, itu maksudnya. Akhirnya dia keluar, ya kan? Karena bersama Abu Bakar, Nabi ya dihidangkanlah kurma, ya kurma di kebun kurma, Pak. Kurma ranum kurmanya enak begitu. Sambil makan itulah Nabi mengatakan, ini pun akan ditanya di hadapan Allah. Kan gratis tuh, halal kan? Nah,
Kata Nabi, apa yang kita makan hari ini akan ditanya di hadapan Allah nanti. Itu tidak ada yang gratis, Pak. Ditanya nanti itu. Yang makan gak makan saja berarti enggak. Ditanya itu halal apa tidaknya itu nanti. Ya kan? Kalau makan di situ halal, kalau tak bawa pulang haram. Ya. Abu terkena begini Pak, di Turki ada seorang ulama besar di situ Pak. Anaknya ini agak nakal, jadi melaporlah orang ke Syekh ini, ke ulama ini. Tapi kurang percaya deh Pak. Anak juga nakalnya nggak tahu Pak. Kemudian kalau coba. Akhirnya karena ada banyak yang menyampaikan, pulang kan. Ditanyanya dirinya gitu, yang salah. Tanya istri, Pak dulu dan salah maksudnya. Akhirnya ketemu satu kesalahan. Pernah dulu dia bertamu suami istri ke rumah tetangganya. Di lambek mana menghidangkan nyohawi istri gue yang hamil, ditusuknya ke jeruk dia bawa di meja itu Pak, ditusuknya Pak supaya dapat air. Kataan itu dari kulit, ya kan, dari kulit kambing untuk mampu aja kan. Itu yang ditusuk di anaknya Pak. Itu bocor aja maksudnya. Itu yang dilaporkan. Ikut apa lagi? Kiro dulu ketemu Pak istrinya ini waktu sedang hamil ke rumah tetangganya, dia makanan situ, awak lah dari salam manahan ditusuknya jeruk tuh Pak. Nah, keluarlah ya jeruk tuh kan. Akhirnya diminta kerelaan Pak. Baru berubah perangai anak mereka dia jalan. Berubah perangai anak itu setelah direlakan. Itu Pak. Gue para Jawa kadang-kadang. Kadang-kadang akal sekali anak awak boleh preso-preso aja sebenarnya Pak. Iya kan awak saya minta istighfar gitu. Buat nama kalau lah payah aturnya banyak sih istighfar. Iya kan? Mana tahu memang di awal lo salahnya kan. Tidak ada di dunia ini yang gratis. Awasnya yang ngecek gratis. Iya kan? Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i pernah hadir ke rumah muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbali. Imam Ahmad itu kan ada 4 ulama kan. Imam yang paling besar Imam Hanafi. Yang nomor 2 Malik. Yang nomor 3 Syafi'i. Yang keempat Ahmad bin Hanbali. Jadi Imam Ahmad bin Hanbali ini murid dari Imam Syafi'i Pak. Tapi beliau tidak pernah mengeluarkan pendapat beliau kecuali setelah Imam Syafi'i wafat. Begitu menghormati guru gitu. Kalau ini enggak, guru bantah orang ini. Makanya akhlak kurang Pak. Ilmu enggak ilmu yang tinggi yang pada waktu itu Pak. Lebih utama akhlak dibandingkan ilmu. Akhlaknya yang paling utama. Jadi suatu kali Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Ada 2 yang janggal menurut Imam Ahmad Pak. Imam Ahmad itu begitu hebatnya mengagungkan Imam Syafi'i, membesarkan ulama ini Pak. Jadi ada 2 yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu menurut anaknya tidak lazim gitu. Pertama, Imam Syafi'i itu banyak makannya Pak. Ulama banyak makan. Itu makanya mau tidak jadi ulama sampai kini Pak. Kamu ingin kuri tapi makan banyak itu urusannya. Apalagi kalau jemaah majah itu tidak itu banyak nolak itu. Kadang lapel mulai jemaah apa kawan. Kamu pikir tidak bisa bagi ustaz yang makan bisa bagi ustaz. Anda lama ustaz makan dulu kan. Padahal banyak niat itu Pak supaya malam itu tidak makan tapi balik. Betul. Makan Pak.
banyak itu jadi pertanyaan oleh anaknya Imam Ahmad. Dan kedua Pak, malam itu dia sianganlah baki atau kalau Jawa cambok ya, goyang kalau Jawa karena sampai aje Pak, supaya bisa berwudhu malam. Ternyata sampai subuh aje itu tak kurang-kurang Bapak. Jadi dikasih anak, Imam tidak sholat malam, tidak sholat subuh gitu. Aje yang dia siang tadi itu tak rusak seketika Allahnya. Apa caranya berwudhu? Ambo pendek ceritanya Bapak Ibu, akhirnya karena protes kepada Imam Ahmad, kata Imam Ahmad langsung saja tanya kepada beliau. Beliau punya jawabannya. Ini tanya dia anaknya, wahai ulama imam, Pak kau banyak makan. Imam Syafi'i saya tahu betul apa yang diberikan oleh Imam Ahmad ini adalah halal, makanya mau banyak makan. Jadi kalau banyak mau makan Pak Jen Pak tanya bagus tak banyak makan. Mereka tahu bahasa Pak nanti halal itu sih sebenarnya. Ada Pak Udi. Cuma Pak Udi sejak baik ke Pak Ibu buang lah. Jangan suruh boleh. Nah artinya itu Pak. Nah, lalu yang malam itu bagaimana? Imam Syafi'i itu nak tidur dia malam Pak. Dia hanya beliau teringat satu hadis pendek saja. Di waktu ada seorang anak kecil menangis, lalu beliau Nabi Muhammad SAW menasihati, ya kan? Jangan kamu sesali apa yang hilang. Seketik itu saja, tapi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang dibahas oleh Imam Syafi'i semalam suntuk sampai-sampai beliau nggak tidur satu malam itu Pak. Kalau nggak tidur, beliau menjaga wudhu. Tidak perlu beliau berwudhu pagi itu. Itu mana Pak? Ya kan? Nah kembali kepada bagaimana kira-kira yang halal saja seperti itu dipertanggungjawabkan, apalagi nanti tidak. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, sebelum kita menjawab tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita itu yang dihadirkan kepada kita dulu. Dan kita mungkin ada lupa aja. Lupa pasal pernah punya baju iko ada nggak itu? Di lain jeli je ibu-ibu kok apa namanya tuh kaca siko ambil ada baju suami cik kalau nyobahannya ada nggak seperti itu? Kadang-kadang baju anak awak sendiri yang begitu membalinya memiliki lupa. Coba bayangkan sekian tahun kita diberikan nikmat dan segala macamnya itu akan dihadirkan lalu diminta pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu beratnya Pak. Makanya Nabi tidak mengoleksi harta. Nabi miskin apa kaya? Kalau ada yang mengatakan miskin, buanglah pikiran miskin itu selama-lamanya. Nabi itu kaya Pak. Malah ada sebuah kitab Amwalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari hasil usahanya dan ditinjau dari penafkahannya dan harta berupa aset. Malah sampai membuat angka-angkanya harta beliau itu kalau diemaskan 1,2 ton emas. Dan dihabiskan itu 1,2 ton lebih itu. Makanya Nabi kalau ada harta habis sekali, bagi sekali. Apa buktinya Pak? Nabi itu kaya. Nabi pernah berkurban. 1 tahun itu 200 ekor 100 ekor onta, 63 disembelih sendiri, kemudian sisanya disembelih oleh ahli. Nabi itu keturunan kakek beliau itu orang terkaya di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Dari mana tahunya Pak? Baca surat Al-Fil itu.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu dicuri onta Abdul Muthalib oleh pasukan Abraham itu 200 ekor. Untungnya banyak Pak, 200 yang dicuri. Jadi keturunan dari orang kaya Rasulullah. Istrinya Khadijah orang terkaya juga di Makkah. Tapi harta itu habis semuanya. Kenapa Nabi tidak menyimpan harta? Karena berat pertanggungjawabannya. Harta Khadijah itu habis di jalan Allah. Yang paling banyak harta, paling banyak penyiksaannya. Besok sholat zuhur jam berapa Pak? Hah? Diperintah nggak malam ini mengerjakannya? Enggak. Kewajiban awak besok, kerajuan besok. Tapi untuk dunia kadang-kadang untuk 10-20 tahun akan datang kita persiapkan gini. Abara awak aku gitu. Untuk kewajiban besok zuhur, enggak gini kerajuan perintahnya. Bila perintahnya besok, tapi untuk dunia Ibu pai atau kuame, bali ame sebanyak-banyaknya. Tu titip lu tu kami. Tu bos kerja salah pulang lagi. Bakal dulu. Jadi kalau yang harta itu apa sebenarnya? Kita lihat dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam ini mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Qala, berkata Rasulullah, "Walaka ya ibnu Adam min malik?" Kata Nabi, "Tahukah kamu apa pendapatmu tentang hartamu itu wahai anak Adam?" Kata Nabi, "Malik, malik itu pemilik harta. Ilama akalta. Yang harta kalian tu kecil Nabi pertama yang kamu makan. Nah, itu nan tua. Nan kedua nan kita pakai. Nan ketiga yang kita sedekahkan. Nah, itu tiga tu nan harta. Nan disimpan di bank tu nan harta kalau jumpa. Karena awak sendiri bisa manfaatkan. Ada piti 1 miliar di bank. Apa buktinya apa bisa memakai, ibu bisa memakai? Apa buktinya bahwa awak punya uang di bank itu apa buktinya Pak? Kata kan? Angkat itu tak ada dalam lacinya. Awak tidak usah manfaatkan, orang tidak usah manfaatkan. Nah, manfaat itulah yang awak punya. Kalau di Bali ambil di toko ambil Pak, itu titip sebut. Saya kata pulang lain. Kan bisa dimanfaatkan. Nabi karena begitu takut pertanggungjawabkan karena beliau tahu Pak berat mempertanggungjawabkannya, makanya Rasulullah tidak men-stop. Itu makanya Nabi terkenal kan menjahit pakaiannya sendiri, menambal pakaian sendiri, menjahit sandalnya sendiri, tidur di rumah yang sederhana, kemudian kadang-kadang beralaskan dengan daun kurma kan, sampai kalau siang-siang itu lalu bajajak punggung Nabi itu sampai Abu Bakar pun menangis. Itu diceritakan oleh Al-Aqarni dalam kitab Rahmatan lil Alamin. Pernah Nabi tidur di tempat di kain burdah namanya, hadiah dari salah seorang dari Yaman. Biasanya dilipat 2 Pak, tapi oleh Aisyah malam itu dilipat 4, jadi agak empuk sedikit dibandingkan biasa, agak terganggu tidur bangun Rasulullah. Akhirnya pagi ditanya, kenapa tempat tidur kita tadi malam? Ya biasa ya Rasul, cuman besoknya balik P2, ini balik P4. Itu mengganggu Pak untuk sholat malam. Apalagi kini jawab Pak Setabaikun. Kan yo bare itu nanti. Makanya waktu ini sanang, cuman nanti pertanggungjawabannya agak bare.
Maka itu supaya tidak banyak mana nanti pertanyaan Pak, bagi-bagilah harta goib. Budgetnya untuk anak yatim sekian sebulan, infak untuk orang miskin sekian sebulan, untuk dakwah sekian sebulan, untuk yayasan yang pengembangan Islam sekian sebulan. Kalau ada rumah tapis, titip di rumah tapis. Kalau rumah mualaf, titip di rumah mualaf. Ada masjid, ada TPA, ada kegiatan dakwah, titip. Kironya kalau titip, tinggal terima sebesar Pak. Kalau ditanya oleh Allah harta yang dulu di mana? Ya Allah kan sudah saya titip. Untuk anak yatim, saya titip untuk rumah tapis, saya titip. Pak. Ya kan? Harta itu yang mengatakan nanti. Ya Allah saya sudah dititip ya Allah di sana. Oh, selesai. Ya kan? Di kok ratu tulan aja we. Ya kan? Apa kira-kira sumalatus alunna yauma izin anil. Nah, kamu pasti akan ditanya. Kata Buya Hamka, ini kunci sebenarnya Pak. Kalau bagi orang yang terlalu cinta kepada dunia, itu kuncinya. Kalimat summa tus'alunna yauma idzin itu kunci. Kalau ingin berubah, disikolah saatnya. Dengan begitu cinta menggebu-gebu terhadap dunia, logika sederhananya sajalah Pak. Negara sajalah mempensiunkan awak masih dulu. Aja kerjaan dunia, jabatan Pak. Lah 70 mau masuk dunia juga dia ada. Apa namanya al-hakumul takasur, itu sifat takasur Pak. Kalau seorang itu sadar bahwa akan ditanya, pasti dia akan tidak mau at-takasur, itu kata dia. Kalau dia tahunya besok akan ditanya. Masa Al-Imam At-Tabari, seorang ahli tafsir juga, dalam tafsir Tabari katakan semua nikmat akan diminta pertanggungjawaban, termasuk masa mudanya ditanya, masa dia tidak sibuk juga ditanya, masa dia kayanya ditanya, miskin juga ditanya, ya kan? Masa apa lagi waktu sehatnya? Kalau waktu sakitnya mungkin ada alasan kenapa tidak ke masjid, corona. Kenapa tidak ke masjid sholat berjamaah, sakit? Tapi di waktu tidak ada sakit, tidak ada corona, kenapa tidak datang? Aku paham aja Pak. Ya kan? Ibnu Jarir dalam kitabnya mengatakan semua nikmat ditanya, istri pun ditanya. Lama-lama saja pelecehan ini sunnah Pak ampe. Apa iyo sunnah Nabi? Yang gini kok Pak, bertambah istri jadi sunnah. Sunnah. Tidak selero. Sudahlah kecil salah. Aku ingin supaya tidak berdebat orang jawab. Banyak sunnah Nabi yang lain, maka tak ikut sering kira ya, kalau ditanya nanti ya, ikut masyarakat sunnah Nabi. Nabi itu kalau bersedekah mengalirnya Pak, dermawan itu mengalir saja. Itu pada dia tidak dicontoh. Bapak tiba jadi tiba jadi istri sunnah Nabi, tiba jadi masyarakat menyantun anak yatim, bawa anak yatim Pak. Memang begini. Kalau Bapak baca tadabbur ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aita itu katanya Buya Hamka artinya heran Pak. Heran. Lah modaliku keadaan masih ada yang mendustai agama lain. Heran tu ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Heran ambo. Maka masih ada yang mendustai agama lain. Dulu anak yatim itu Pak memang tidak ada. Nanti kita tadabbur surat Al-Ma'un itu nanti. Tapi bisa enggak bagi pakai fokus tadi? Bisa. Bisa pertama yang fokus sebenarnya. Pakai fokus lah. Ikut. Ini fokus kan tanya nanti orang jawab Pak. Pak kok udah dipakai? Padahal Ustaz aduh. Iya kan? Nah terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Suami, istri, anak. Kalau itu rancak apa bini Ustaz? Kan si rancak jomblo pun ditanya Pak, apa dah apa bini gitu.
Ya ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu sana kalau jam ngaji, Ustaz pun tak mau, anti poligami kemana, tidak? Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah sedikit kajian kita yang perlu kita renungkan. Jangan terlalu menggebu-gebu terhadap dunia ini, karena pasti kita akan bertemu dengan yang namanya kubur. Itu makanya surah At-Takasur itu ada kata lainnya Al-Maqbarah. Itu surat kuburan. Ya, mudah-mudahan surat kuburan kita bisa memahami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.